That's what I had. You there. Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 7B akan mempresentasikan tentang kepemimpinan dan motivasi. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri Asyifa Syairunisa, lalu ada Devi Ernawati, ada Resmi Anissa Aulia, Tresa Aprilianti, dan yang terakhir Yuli Kristiawati. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu oleh saya. Langsung saja, yang pertama, pengertian kepemimpinan dan motivasi. Kepemimpinan bagi seorang kewirausahaan adalah modal yang sangat sama pentingnya dengan kepercayaan dan kreativitas. Kepercayaan yang tinggi membuat kita inovatif dan adaptif, dan kaya akan pembaharuan. Kepemimpinan menggabungkan kreativitas dan kepercayaan menjadi usaha yang sangat efektif, yang berpengaruh luas dan hidup. Usaha yang dibangun tanpa adanya kepemimpinan yang dibuat akan menjadi usaha itu tidak dapat berkembang atau tetap menjadi usaha yang sangat kecil. Tanpa adanya kepemimpinan, tak akan ada visi yang mampu dibangun untuk menjadi usaha yang sangat besar. Kepemimpinanlah yang akan membentuk usaha Anda menjadi usaha yang sangat besar dan banyak orang yang ingin bekerja sama dengan perusahaan Anda. Lalu, ada beberapa pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, kepemimpinan menurut Edward Teed. Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar orang-orang itu mau bekerja sama mencapai tujuan yang mereka inginkan. Lalu, pengertian kepemimpinan menurut Yuki. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan menyetujui kebutuhan yang harus dipenuhi dan cara melakukannya, serta proses memfasilitasi individu dan kelompok yang berusaha mencapai tujuan yang sama. Lalu, menurut Bass and Bass, kepemimpinan adalah interaksi dua orang atau lebih dalam suatu kelompok terstruktur atau struktur orang terhadap situasi, persepsi, dan harapan anggota. Lalu yang terakhir, menurut Nordhaus, kepemimpinan adalah suatu sifat, sebuah kemampuan, sebuah keterampilan, suatu perilaku, dan suatu hubungan. Jadi, dapat disimpulkan, kepemimpinan adalah proses berpengaruh yang dapat memotivasi orang lain untuk bekerja ke arah pencapaian tujuan tertentu. Kepemimpinan melibatkan kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri yang selanjutnya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai prinsip kepemimpinan kewirausahaan. Terdapat 10 prinsip kepemimpinan kewirausahaan. Yang pertama ini adalah purposeful. Purposeful ini adalah setiap pemimpin, setiap leader pasti harus memiliki tujuan yang dicapai. Jadi dimana ketika kita membangun suatu usaha, suatu perusahaan, pastikan kita memiliki tujuan yang tepat, tujuan yang benar, tujuan yang emang benar-benar itu akan dicapai. Gitu. Yang kedua itu ada responsible, dan dimana responsible ini kita sebagai leader pasti membutuhkan evaluasi
yang teratur dari orang lain. Jadi tidak bisa semau-mau kita gitu kalau melangkah. Kita masih harus mempertimbangkan suatu keputusan dengan dari evaluasi-evaluasi yang kita dapat dari orang lain. Terus yang ketiga itu adalah integritas atau nilai sejati, yang dimana kita dapat memahami yang benar dan bisa melakukannya dengan nyata gitu ya. Yang keempat adalah non-conformity atau ketidakcocokan. Nah, dimana ketika kita berwirausaha itu tidak selamanya perjalanan kita itu akan mulus, pasti akan mengalami ketidakcocokan, bentrok dengan kemauan kita. Nah, seperti itu ya. Yang keempat ini ada maksud saya yang kelima ini ada courageous atau keberanian ya. Nah, keberanian di sini kita harus sebagai leader, kita harus berani dalam memutuskan suatu pendapat. Kita harus berani dalam ketika kita berani dalam menjadi diri sendiri gitu, menjadi diri sendiri, dan kita harus percaya diri kepada keputusan kita sendiri, bahwa keputusan kita ini bisa membawa perusahaan menjadi lebih baik. Nah, yang 6 itu adalah intuitif atau keputusan yang sebenarnya. Nah, di sini maksudnya sesuatu yang mempengaruhi masa depan dan keberhasilan. Nah, jadi keputusan ini tidak bisa dimain-mainkan. Jadi, keputusan sebagai leader itu sudah pasti harus bisa dipertanggungjawabkan, karena kita memiliki, ibaratnya kita punya perusahaan besar nih. Sebagai leader kita nggak bisa menjadi leader yang ketika mengambil keputusan itu tidak dengan sebenar-benarnya. Jadi harus sebenarnya, dan pasti untuk itu lebih untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih baik. Nah, yang ketujuh adalah patience atau kesabaran. Kesabaran tentu harus memiliki gitu. Sebagai leader kita harus memiliki satu kesabaran yang full sekali, karena di dalam perjalanan suatu berwirausaha pasti kita menemukan batu sandungan, dan tidak melulu kita tuh akan selalu sukses, akan selalu jaya. Pasti akan ada fase dimana ketika kita terjatuh, dan itu butuh kesabaran yang pasti besar. Nah, yang kedelapan ada listen atau mendengarkan. Nah, mendengarkan di sini dalam artian ini paling penting dalam sebagai pewirausaha. Ya, karena apa? Ketika kita mau mendengarkan pendapat orang lain, maka kita juga memiliki pertimbangan untuk diri kita sendiri dan perusahaan yang kita bimbing, yang kita lideri gitu ya, yang kita pimpin. Untuk apa? Pasti yang terbaik. Jadi kita tidak boleh egois, kita juga tidak boleh semena-mena, karena kita masih membutuhkan orang lain sebagai makhluk sosial. Nah, yang kesembilan adalah antusiasme atau antusias. Jadi antusiasme ini ketika kita melihat orang lain bagus, ketika ada peluang apa, kita berantusias gitu ya. Jadi untuk ada rasa antusias yang tercipta dari dalam diri kita, bagaimana menjadikan suatu perusahaan kita ini yang kita pimpin menjadi lebih baik lagi. Yang ke-10 adalah service atau layanan. Nah, service atau layanan ini sangatlah penting. Sangat penting karena apa? Karena service ini jadi sangat vital. Kenapa sangat vital? Karena di dalam service ini nilai produk kita itu dilirik atau tidaknya itu terlihat dari servisnya, selain dari produk ya, dari servisnya. Bagaimana sih kita memasarkan produk, bagaimana ketika kita memiliki karyawan itu memasarkan produk seperti apa. Nah, kita juga harus memiliki servis atau layanan yang bagus. Karena apa? Tujuan kita tadi ya, nomor 1 tujuan kita itu misalkan tujuan kita ini untuk maju bersama-sama untuk sukses, tetapi layanannya jelek. Misalkan ketika kita memiliki usaha makanannya itu misalkan kafenya itu tapi di servisnya jelek, apakah mungkin para konsumen datang? Nah, mungkin tidak kan? Nah, begitu maksudnya. Nah, yang selanjutnya materi mengenai kriteria keberhasilan kepemimpinan dan kewirausahaan. Terdapat beberapa materi mengenai maksud saya beberapa indikator kriteria keberhasilan kepemimpinan dan kewirausahaan. Nah, yang pertama ini adalah pengelolaan SDM, alam, dana, sarana, dan waktu semakin ekonomis dan efisien. Nah, di sini pengelolaan
sebagai kepemimpinan gitu ya, sebagai leader ini kita itu harus dituntut untuk mampu mengelola SDM alam dan mengatur dana seperti apa, terus sarana dan waktu yang ekonomis itu dan efisien ini seperti apa. Jadi kita nggak bisa tidak disiplin dalam hal tersebut. Jadi kita harus berdisiplin, apalagi dalam misalkan dalam dana, dalam disiplin waktu, karena kita sebagai leader kita pasti memiliki karyawan-karyawan, partner-partner kerja dalam perusahaan itu. Ya, yang kedua ada struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ada integrasi dari semua bagian. Nah, jadi sebagai leader itu kita harus bisa, jadi di organisasi itu pasti memiliki banyak subbidang, banyak bidang, dan kita harus bisa mengkomunikasikan itu kepada orang-orang yang ada di perusahaan itu untuk bertanggung jawab pada bidangnya masing-masing, karena asas kerjasama gitu. Biasanya kan ketika kita membangun suatu perusahaan itu pasti membutuhkan banyak orang. Tujuan untuk banyak orang itu adalah untuk memperoleh hasil maksimal. Tapi selain memperoleh hasil maksimal adalah untuk yaitu tadi memajukan suatu perusahaan itu kan tidak mudah. Nah, butuh SDM yang nomor satu tadi, SDM yang bagus. Nah, kita juga harus mengorganisasikan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, sebagai perusahaan, sebagai leader dari suatu perusahaan, kita juga nggak bisa nih merekrut orang sembarangan. Tapi kita juga harus bisa membaca nih dia latar belakangnya apa, kita sesuaikan dengan bidang yang di perusahaan kita ada gitu. Jadi nggak bisa lintas ditempatkannya di mana. Dia sekolahnya keguruan tapi ditempatkannya di mana. Nah, alangkah lebih baiknya ketika di suatu perusahaan adalah mengikuti suatu keahliannya ya. Yang ketiga ini ada target dan sasaran sesuai dengan ketentuan jadwal waktu. Nah, sasaran dan target ketika kita berwirausaha itu kita harus memiliki sasaran dan target. Itu pasti. Sasaran dan targetnya apa? Pasti dipikirkan dari awal ketika kita membuka usaha itu. Nah, dan perlu diingat kita juga memiliki tenggang waktu, nggak bisa berleha-leha, nggak bisa semau kita gitu. Nah, kita juga harus memiliki target itu, misalkan dalam bulan ini kita pencapaian penjualan itu harus sekian. Jadi nggak bisa gimana-gimana gitu. Penting berusaha. Dan yang tadi materi sebelumnya adalah patience atau bersabar gitu ya dengan ini. Dan prinsip yang saya tahu, seorang entrepreneur itu tidak bisa tidur nyenyak dan tidak bisa jadi dia itu tidak bisa pikirannya itu jadi harus bercabang dalam artian gini, jadi mempunyai planning apapun gitu ya. Nah, ketika satu hal gagal, maka dia memiliki cadangan ide yang lain untuk dilakukan untuk menolong usahanya itu, seperti itu. Yang keempat ini adalah organisasi cepat dan tepat, dapat adaptasi terhadap perkembangan perubahan dari luar organisasi. Nah, di sini kita harus bisa berkaca pada organisasi yang lain. Jadi ketika kita memiliki perusahaan, kita memimpin suatu perusahaan, kita juga nggak bisa gitu beregois sendiri, harus seperti A, B. Memang bagus kita memiliki suatu mimpi, suatu integritas yang tinggi, sesuatu yang mau beda dari orang lain, tapi kita juga harus memiliki gambaran dari organisasi yang lain, dari perusahaan yang lain. Dan kita juga harus bisa membaca pasar, membaca kondisi pasar. Misalkan sekarang lakunya apa, lihat nih di toko mana lakunya apa, sedikit-sedikit, tapi kita nggak bisa menjiplak begitu saja. Kita juga harus memiliki ide kreatif untuk disumbangkan ke perusahaan kita yang kita pimpin itu. Yang kelima ini semakin meningkatnya aktivitas manusiawi atau aspek sosial yang human sifatnya, antara lain berupa disiplin kerja. Nah, ini penting untuk para leader memiliki disiplin kerja, disiplin diri, rasa tanggung jawab, moral.
etika kerja, ya seperti itu. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat amat penting untuk entrepreneur, untuk pemimpin khususnya. Ini sangat penting. Kalau dia memutuskan untuk menjadi entrepreneur, dia udah tidak bisa tidur nyenyak, dia sudah tidak bisa berleha-leha, waktunya itu pasti berpikir, berinovasi, memiliki ide dan melakukannya, ya. Nah, terus ada juga harus menciptakan suasana saling mempercayai. Ya, harus menciptakan suasana saling mempercayai antar partner. Di perusahaan kita nggak mungkin kita memberikan suatu jabatan, memberikan suatu ini tanpa ada asas percaya. Kita juga harus mempercayai orang tersebut, saling percaya. Dan di sini juga harus saling bekerja sama dalam kooperatif. Ya, memang antara partner dan kerja itu harus bekerja sama kooperatif dan memiliki etika kerja yang tinggi. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya ada komunikasi formal, informal yang lancar dan akrab. Nah, sebagai entrepreneur dan apalagi kita sebagai pemiliknya, komunikasi ini sangat penting apalagi untuk para karyawan yang kerja di kita gitu ya. Kenapa harus ada komunikasi? Selain kita menghadapi kondisi pasar, kita memasarkan suatu produk yang kita buat di luar sana kepada konsumen, kita lebih depan, yang jajaran yang paling depan itu yang kita hadapi adalah para pegawai kita. Nah, kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, resikonya akan sangat besar. Kenapa? Karena ketika kita berwirausaha itu, kita harus saling menjaga komunikasi. Karena apa? Pasti ketika berjalan suatu perusahaan itu, pasti yang namanya usaha itu pasti ada masalah. Nah, ketika nih misalnya kita merasa tinggi, kita nggak bisa menyamaratakan dengan para pegawai kita gitu. Nah, otomatis apa yang kita dapat? Ya pastinya masalah akan lama, akan susah untuk dilihat lebih awal, untuk dievaluasi lebih awal. Tapi ketika kita menjaga komunikasi dengan baik, apalagi dengan sesama pegawai kita, pasti masalah yang menimpa perusahaan itu akan lebih cepat ditemukan dan diselesaikan. Terus ada tidak banyak terdapat penyelewengan. Nah, seperti yang tadi, ada komunikasi dan hasilnya tidak ada penyelewengan, apa dari dana, dari bahan baku, dari apapun, karena terbuka, ya. Terus ada jaminan-jaminan sosial yang memuaskan. Nah, di sini jaminan sosialnya berupa apa? Tergantung perusahaan memberikan apa, tergantung pemimpin.
sukar untuk menyanggah bahwa motivasi merupakan proses yang amat penting dalam kepuasan berbagai kebutuhan dan menjamin berbagai kepentingan para anggota organisasinya. Ditinjau dari segi lingkungan atau faktor, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan seseorang termotivasi adalah faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik berasal dari diri seseorang berupa sikap, harapan, cita-cita yang di posisi kebutuhannya yang berkembang. Sedangkan faktor ekstrinsik adalah desakan dari luar yang menyebabkan seseorang termotivasi. Konsep motivasi akan lebih jelas bila ditinjau dari proses dasar motivasi sebagai berikut, yaitu tentang kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Dapat dilihat dan dapat diperjelas berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan dari diri seseorang untuk melakukan suatu tingkah laku tertentu karena dikehendakinya. Sedangkan yang selanjutnya, motivasi adalah dorongan yang meliputi jiwa dan jasmani untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Selanjutnya dapat disimpulkan juga motivasi merupakan sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Motivasi juga dapat dikatakan sesuatu yang melatar belakangi individu untuk berbuat supaya tercapai tujuan tersebut yang dikehendakinya. Karena motivasi adalah suatu proses yang mempunyai tenaga dan tujuan tertentu. Sekian dari saya yang telah dipaparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Kristiawati, NPM 1750654. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan teori-teori motivasi dan jenis-jenis motivasi. Teori-teori motivasi, yang pertama ada teori motivasi kebutuhan. Abraham Maslow menyatakan bahwa manusia dimotivasi untuk memuaskan sejumlah kebutuhan yang melekat pada diri setiap manusia yang cenderung bersifat bawaan. Adapun kebutuhan itu adalah yang pertama, kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik itu halnya seperti kita membutuhkan makanan, minuman, ataupun tempat tinggal. Dan yang kedua ada kebutuhan akan keamanan atau keselamatan. Misalnya seperti bebas dari rasa takut ataupun cemas. Dan yang ketiga ada kebutuhan untuk berkelompok. Jadi dalam kebutuhan ini setiap manusia membutuhkan perhatiannya atau kasih sayang dari setiap orang yang di dekatnya, seperti di lingkungan sekitar ataupun lingkungan keluarga dan teman sejawatnya. Yang keempat ada kebutuhan harga diri atau penghormatan. Misalnya mendapat apresiasi atau kehormatan dari orang lain. Dan yang kelima ada kebutuhan akan pengakuan diri dan pengembangan diri. Jadi kebutuhan orang untuk menjadi yang seharusnya sesuai dengan potensinya. Misalnya dia membutuhkan kreatif, pengetahuan, maupun pemahamannya. Yang kedua ada teori motivasi menurut Herzberg. Teori ini menyatakan bahwa ada faktor tertentu di tempat kerja yang menyebabkan kepuasan kerja. Sementara pada bagian lain adapun ketidakpuasan. Dengan kata lain, ketidakpuasan atau kepuasan berhubungan satu sama lain. Faktor-faktor tertentu di tempat kerja tersebut didefinisikan sebagai faktor kesehatan dan faktor pemuas. Dua faktor ini dialamatkan kepada faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah faktor yang mendorong karyawan termotivasi, yaitu daya dorong yang timbul dari dalam diri masing-masing orang. Dan faktor ekstrinsik
yaitu daya dorong yang datang dari luar seseorang, terutama dari organisasi tempat bekerja. Yang ketiga ada teori motivasi McClellan, menyatakan kebutuhan manusia itu ada 3, yaitu kebutuhan berprestasi, yaitu keinginan untuk melakukan sesuatu lebih baik dibandingkan sebelumnya. Yang kedua ada kebutuhan untuk berkuasa, yaitu kebutuhan untuk lebih kuat, lebih berpengaruh terhadap orang lain. Dan yang ketiga ada kebutuhan afiliasi, yaitu kebutuhan untuk disukai, memelihara atau mengembangkan persahabatan dengan orang lain. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis motivasi. Motivasi menurut Davis dalam Siswandi 2013 halaman 5 mencakup yang pertama motivasi prestasi. Motivasi prestasi ini adalah dorongan dari seseorang untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan untuk mencapai tujuan. Kedua ada motivasi afiliasi. Motivasi ini dorongan untuk berhubungan dengan orang-orang atas dasar sosial. Orang-orang yang bermotivasi ini bekerja lebih baik apabila berwirausaha dipuji karena sikap dan kerjasama yang menyenangkan. Yang ketiga ada motivasi kompetensi. Motivasi ini adalah dorongan untuk mencapai keunggulan kerja, meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah, dan berusaha kerja keras untuk inovatif. Umumnya, wirausahaan cenderung melakukan pekerjaan dengan baik karena kepuasan batin yang mereka rasakan dalam melakukan pekerjaan itu dan penghargaan yang diperoleh dari orang lain. Dan yang keempat ada motivasi kekuasaan. Motivasi ini yaitu dorongan untuk mempengaruhi orang dan mengubah situasi. Orang yang bermotivasi kekuasaan ingin menimbulkan dampak dan mau mengambil risiko untuk melakukan hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tresa Aprilianti, MPM 1750681. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi motivasi berwirausaha dan juga kesimpulan. Nah, menurut Suryana dalam Ayuning Tias dan Ekawati tahun 2015 mengemukakan bahwa ada 3 indikator motivasi yang mempengaruhi minat untuk menjadi wirausaha sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan. Penghasilan adalah sesuatu yang diperoleh seseorang baik berupa uang maupun barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kewirausahaan dapat memberikan pendapatan finansial yang tinggi, sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keinginan untuk memperoleh penghasilan itulah yang dapat menimbulkan minat seseorang untuk menjadi wirausaha. Yang kedua, penghargaan atau status sosial. Dengan menjadi wirausaha, seseorang akan memperoleh popularitas, menjaga gengsi, dan menghindari ketergantungan terhadap orang lain. Keinginan untuk meningkatkan harga diri tersebut dapat menjadi motivasi yang tinggi untuk meningkatkan minat seseorang untuk menjadi wirausaha. Yang ketiga, rasa senang terhadap bidang kewirausahaan adalah bagian dari motivasi. Tanggapan perasaan seseorang terhadap suatu hal yang sama tidak sama antara orang yang satu dengan orang yang lain. Rasa senang terhadap bidang kewirausahaan akan diwujudkan dengan perhatian, kemauan, dan kepuasan dalam bidang wirausaha. Hal ini berarti rasa senang terhadap bidang kewirausahaan akan menimbulkan minat untuk menjadi wirausaha. Nah, sedangkan indikator yang memotivasi seseorang berwirausaha antara lain, yang pertama, keinginan merasakan pekerjaan bebas. Yang kedua, keberhasilan diri yang dicapai. Yang ketiga, toleransi akan adanya resiko. Nah, jadi dari uraian dan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tiap individu yang ingin berwirausaha ada beberapa indikator
yang menjadi patokan, sehingga dengan patokan tersebut akan mendorong kegiatan wirausaha agar dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. Tiap indikator di atas mencerminkan bahwa penghasilan dan penghargaan merupakan hal yang paling dominan diharapkan oleh sebagian besar wirausaha, sehingga apa yang diterima dan penghargaan diberikan menunjukkan keberhasilan individu tersebut dalam berwirausaha. Selain itu, semakin besar keberhasilan seseorang dalam melakukan wirausaha, maka semakin kuat rasa kepercayaan dalam dirinya untuk menekuni seluk-beluk berkaitan dengan wirausaha, baik hal yang positif maupun yang negatif, yang dapat terjadi pada saat pelaksanaannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa untuk dapat maju dan berkembang dalam kegiatan berwirausaha, maka tiap individu harus menetapkan tujuan yang jelas, rencana, dan pelaksanaan yang sistematis dan terarah, sehingga hal ini dapat mempermudah dan memperlancar kegiatan yang dilakukan. Nah, jadi kesimpulan dari kepemimpinan dan motivasi ini, bagi seorang kewirausahaan adalah modal yang sama pentingnya dengan kepercayaan dan kreativitas. Kreativitas yang tinggi membuat Anda semakin inovatif dan adaptif, kaya dengan pembaharuan, dan tidak mudah dihambat oleh kejadian-kejadian dari luar. Jenis-jenis kepemimpinan terdiri dari 3 jenis, yaitu kepemimpinan transformasional, yang kedua kepemimpinan karismatik visioner, yang ketiga kepemimpinan tim dapat dibagi ke dalam 3 peran. Motivasi merupakan proses yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, dan keputusan yang terjadi dalam diri seseorang. Adapun jenis motivasi yaitu yang pertama motivasi prestasi, yang kedua motivasi afiliasi, yang ketiga motivasi kompetensi, dan motivasi kekuasaan. Sekian penjelasan dari saya.